Saya rasa teman-teman semua di sini yang mau membangun usaha online atau yang sudah mulai membangun usaha online, pasti sadar akan potensi yang bisa didapatkan dari dunia online. Bukan cuma potensi untuk mendapatkan income atau omset yang besar dari penjualan online, tapi juga untuk mendapatkan kebebasan yang selama ini kita inginkan. Tapi terkadang kita sebagai business owner, bahkan saya sendiri, seringkali terlalu fokus terhadap hal-hal kecil di dalam operasional bisnis kita. Sampai-sampai kita nggak sadar kalau kita sendiri ternyata terjebak di dalam bisnis yang kita bangun. Sangat ironis ya. Oleh karena itu, di dalam video kali ini kita akan membahas 3 fase untuk mencapai kebebasan sebagai business owner. Gak pakai lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Let's go! Dapatkan free ebook Shopee Seller Tips dengan cara mengunjungi website mosesdurianto.com. Buat teman-teman yang baru mulai usaha, saya ucapkan congrats sekali lagi. Kenapa? Karena nggak semua orang punya nyali untuk keluar dari comfort zone mereka dan memulai usaha mereka sendiri. So, sekali lagi congrats dan selamat. Saya doakan semoga usaha kalian lancar dan sukses terus. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam fase awal saat kita mulai usaha online, yaitu fase solopreneur. Nah, ini adalah fase pertama yang akan kita alami sebagai business owner saat kita memulai usaha online kita. Fase solopreneur ini adalah fase yang paling exciting dan fase di mana kita akan belajar paling banyak. Tentu saja tujuannya adalah agar diri kita bisa berkembang dan usaha kita juga ikut berkembang. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan di awal bahwa membangun usaha sendiri itu sama sekali tidak enak. Kita itu keluar dari comfort zone kita. Dan keluar dari comfort zone itu memang benar-benar nggak nyaman. Tapi untuk mencapai ke growth zone, teman-teman bisa lihat di dalam layar, ada yang namanya comfort zone, fear zone, learning zone, dan growth zone. So, untuk mencapai ke growth zone, kita harus keluar dari comfort zone kita, menuju ke fear zone, lalu menuju ke learning zone, lalu masuk ke dalam growth zone. Jadi, kalau teman-teman lagi memulai usaha dan mengalami ketakutan, maklum, kalau teman-teman lagi memulai usaha dan mengalami banyak permasalahan, banyak nggak ngertinya, maklum. Karena teman-teman untuk sampai ke dalam zona pertumbuhan, teman-teman harus melewati zona ketakutan dan zona pembelajaran. Oke? Jadi pesan saya di awal, seberapa susah perjuangan kita di awal, coba deh paksain, jangan menyerah. Di awal mulai mungkin banyak yang nggak ngerti dan banyak yang harus dipelajarin setiap harinya, nggak masalah. Tapi tetap paksakan untuk tetap maju ke depan sehingga kalian bisa sampai nantinya ke dalam zona pertumbuhan. Contoh simpelnya teman-teman tentang learning process gitu ya. Dulu saat packing order saya itu menggunakan plastik lembaran hitam, lalu dilakban di sana di sini berat gitu ya. Tapi ternyata ada cara yang praktis, yaitu dengan menggunakan plastik polymailer. Nah, hal simpel sekecil ini walaupun terlihat kecil gitu ya, ini adalah salah satu contoh pembelajaran saat saya memulai usaha. Kalau tidak mau belajar dan tidak mau beradaptasi, maka di tengah proses membangun usaha yang kesulitan ya kita sendiri. Let's be honest and be real. Di fase solopreneur ini akan capek banget. Karena kita harus melakukan semuanya sendiri. Mulai dari upload produk, dekor toko, setting promo, terima orderan, sampai packing pesanan, atau bahkan balesin chat, harus kita lakukan semuanya sendiri. Capek sih capek, tapi di sini kita akan banyak banget belajar banyak hal. Dan saran saya adalah sesegeralah terbiasa dengan kerjaan yang begitu banyak dan buatlah sebuah sistem. Buatlah sebuah sistem. Apa itu sistem, teman-teman? Sistem itu simpelnya adalah rangkaian aktivitas yang harus dilakukan dari jam operasional mulai sampai jam operasional berakhir. Sehingga saat toko sudah berjalan, kita hanya cukup mengikuti sistem yang sudah kita buat agar operasional menjadi lebih rapi dan juga lebih terkontrol. Tapi tetap aja teman-teman, walaupun dengan adanya sistem, jika dikerjakan seorang diri, lama-kelamaan juga capek, lama-kelamaan juga burn out. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Tapi tenang, nggak selamanya kok kamu akan mengakhiri hari dengan rasa capek secara fisik dan capek secara mental. Saat usaha online sudah berjalan dan sudah menghasilkan cash flow, maka kamu bisa masuk ke dalam fase kedua, yaitu fase otomatisasi. Ya, fase otomatisasi. Fase otomatisasi ini adalah fase di mana kita sebagai business owner mulai mempertimbangkan untuk merekrut tim untuk menggantikan kita bekerja menjalankan usaha. Tujuan merekrut tim adalah supaya tanpa kita harus turun tangan secara langsung, usaha kita tetap mampu berjalan dengan sendirinya. Nah, untuk meringankan beban teman-teman, saya akan spill 2 posisi yang setidaknya teman-teman perlu delegasikan. Yang pertama itu adalah posisi packer. Dan yang kedua itu adalah posisi live streaming.
Menurut saya pribadi, dua hal ini adalah dua hal yang paling menyita waktu dan tenaga kita. Oleh karena itu, saat cash flow atau arus keuangan di dalam bisnis kita sudah positif dan kita mampu untuk merekrut tim, maka rekrutlah dua orang ini untuk mengisi dua posisi ini terlebih dahulu. Melakukan rekrutmen untuk pertama kalinya pasti akan memakan waktu dan energi. Tapi jika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan selamanya terjebak di dalam bisnismu sendiri. Saat kita merekrut tim, kita pasti akan dipertemukan dengan berbagai macam orang yang unik-unik. Cobalah untuk mencari orang yang memenuhi kriteria yang kamu harapkan, niat bekerja, dan minimal diajak ngomong itu nyambung. Tapi percayalah, seberapa hebat dan seberapa kamu merasa kandidat ini sempurna pada saat waktu interview ya, hanya waktu yang bisa membuktikan performa dari para kandidat tersebut. Jadi saran saya adalah terbiasalah dengan orang keluar masuk di dalam timmu. Itu adalah hal yang wajar dan bukan perkara yang besar. Kamu tidak akan mendapatkan tim yang sempurna hanya dalam satu kali coba. Jadi jangan dibawa stres ya teman-teman. Justru yang perlu kita lakukan itu adalah memperkuat sistem di dalam bisnis kita. Sehingga jika kandidat tersebut tidak mampu mengikuti SOP atau sistem yang ada, maka kita tahu bahwa mereka bukanlah kandidat yang tepat. Tapi sebaliknya, jika mereka bisa mengikuti SOP atau sistem yang sudah kamu buat, maka mereka layak untuk kamu pertahankan dan dikontrak jangka panjang. Jika kamu sudah menemukan tim yang tepat, maka berikutnya kamu bisa masuk ke dalam fase yang ketiga, yaitu fase kebebasan, teman-teman. Ya, fase kebebasan atau fase freedom adalah ultimate goal atau tujuan akhir dari kita membangun bisnis. Di sini kamu bebas untuk melakukan apa saja, kapan saja, dan gak perlu mengkhawatirkan bisnis atau usahamu berhenti berjalan tanpa kehadiranmu, karena sudah ada tim yang mengurus operasional setiap harinya. Kuncinya adalah kamu harus memiliki sistem dan tim yang solid, serta kamu harus bisa percaya kepada timmu. Dan tergantung dari seberapa kamu ingin bebas nih. Ada orang yang benar-benar nggak ingin terjun kembali ke dalam bisnisnya sehingga semuanya dibikin full autopilot. Ada juga orang yang masih mau terjun ke dalam bisnisnya tapi hanya mau mengalokasikan sedikit dari waktu yang mereka miliki. Kalau saya adalah tipe orang yang kedua. Walaupun saya sudah masuk ke dalam fase ketiga yaitu fase kebebasan, tapi saya masih mau ngambil bagian di dalam operasional, apalagi yang berhubungan dengan keuangan teman-teman. Misalkan pengeluaran untuk beli barang, biaya iklan, gajian, dan lain sebagainya. Tapi oke lah, hidup jadi lebih balance dan jika dibandingkan dari fase pertama yaitu fase solopreneur, di mana saya harus melakukan semuanya sendiri, di fase ketiga ini jauh lebih enak. Saya bisa ajak jalan keluarga di saat orang lain sedang kerja, saya bisa kerja dari manapun, dan yang paling penting adalah saya bisa ada untuk keluarga saya di saat mereka membutuhkan saya. Enak kan kalau udah sampai di fase seperti ini? By the way, dari fase pertama sampai fase ketiga ini, saya membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan. Dan menurut saya sendiri, ini waktu yang cukup lama dan cukup molor. Karena saya kelamaan terjebak di fase pertama dan fase kedua. Dulu saya memiliki mindset yang salah, teman-teman. Saya selalu berpikir, jika saya tidak turun tangan secara langsung, maka saya merasa bersalah. Saya merasa bukan pemilik bisnis yang baik. Dan kemungkinan salah terjadi akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, walaupun saya sudah memiliki tim, saya tetap takut dan tetap turun tangan secara langsung ke lapangan. Sampai akhirnya saya menemukan makna sesungguhnya dari fase kebebasan tersebut. Saya mengerti bahwa waktu lebih berharga daripada uang. Dan akhirnya saya coba lepaskan semua kerjaan kepada tim kecuali yang berhubungan dengan keuangan. Dan ternyata bisnis tetap bisa jalan bahkan bertumbuh terus tanpa campur tangan saya secara langsung. Memang terkadang ketakutan yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi sih. Oleh karena itu jangan takut untuk mencoba. Jadi kita rekap kembali ya teman-teman 3 fase di dalam perjalanan kita sebagai business owner online. Ya, yang pertama itu adalah fase solopreneur, yang kedua itu adalah fase otomatisasi, dan yang ketiga itu adalah fase kebebasan. Saya mau nutup video ini dengan sebuah quotes dari Brian Tracy, seorang motivator asal Kanada. Dia bilang, "The distance between dreams and reality is called action." Jarak antara mimpi dan realita adalah action. Saya percaya semua dari kita pasti memiliki impian yang ingin dicapai. Dan realita kita saat ini mungkin bukanlah realita yang kita inginkan. Tapi jika kita tidak melakukan action, kita tidak bergerak, if we don't do something about it, maka mimpi akan tetap menjadi mimpi. Dan kita akan tetap stuck di dalam realita yang ada. Jika saya tidak melakukan action selama 1 tahun tersebut, saya nggak mungkin bisa ada di fase ketiga saat ini, yaitu fase kebebasan. Dan tentu saja, saya nggak mungkin juga bisa sharing hal ini kepada teman-teman. So, jangan takut teman-teman untuk mencoba, jangan takut untuk ngambil langkah. Nah, buat teman-teman yang baru mulai usaha online,
sedang merintis usaha online, atau sedang dalam fase mengembangkan toko online kalian, saya memiliki sebuah course yang namanya Fast Track Shopee Course. Di sini kita akan belajar sama-sama teman-teman tentang fundamental bisnis online, traffic dan konversi, cara baca data toko di Shopee, cara beriklan yang benar di Shopee, dan bahkan sampai ke praktek cara optimasi iklan di dalam Shopee. Menurut saya ini adalah bisa menjadi investasi yang baik untuk teman-teman yang sedang menjalankan usaha online di Shopee. Setelah kelas ini berakhir, teman-teman juga akan masuk ke dalam sebuah grup atau sebuah komunitas di mana isinya itu adalah member-member FTSI. Di situ teman-teman bisa diskusi, tanya-tanya, dan bahkan saya pun juga aktif di dalam situ. Jadi kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa join kelas Fast Track Shopee Course. Teman-teman bisa temukan linknya ada di kolom deskripsi di bawah atau di pojok kanan atas dari video ini. Nah, buat teman-teman yang benar-benar baru memulai, teman-teman bisa juga join ke dalam kelas gratis saya, yaitu 5 langkah memulai bisnis online. Dan ini gratis teman-teman, tinggal daftar aja, ada di kolom deskripsi di bawah juga. Thank you teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Like jika kalian suka video ini, subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten-konten saya berikutnya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.